Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kita mendapatkan keberkahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, serta dan semoga karena ini adalah Ramadan memasuki yang akhir, semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan dengan keadaan yang jauh lebih sempurna daripada sekarang. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana dulu pernah kami sampaikan terkait manusia dan potensinya, bahwasanya pada dasarnya manusia memiliki sifat alfa atau lupa. Karena hal itu adalah bawaan dan memang itu adalah manusiawi adanya, dimana tolong ketika kami salah dikoreksi nanti, dimana ketika ada sepengetahuan kami sebuah keterangan atau pendapat yang mengatakan bahwa kata manusia dalam bahasa Arab itu diartikan atau dibahasakan menggunakan insan atau anas, itu memang berangkat adanya dari kata nasya yang artinya lupa. Jadi secara bahasa memang mengindikasikan bahwa manusia itu memiliki sifat alamiah berupa sifat pelupa. Jadi kalau kita lupa itu memang alam atau memang wajar. Tapi melupakan itu adalah hal yang lain, karena melupakan itu adalah sebuah pekerjaan yang dimana di dalamnya terdapat unsur opsional. Jadi kita bisa memilih untuk melakukannya atau melupakannya. Tapi kalau lupa itu memang manusiawi, sehingga hal-hal yang kita lakukan kalau itu sifatnya berdasarkan lupa, itu kata Nabi Muhammad rufi'a al-qalam. Jadi tidak ada ketentuan hukum atau tidak ada siksaan dan dosa di dalamnya kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan lupa, karena lupa. Tapi kalau kita melupakan, itu ada unsur kesengajaan di dalamnya. Dari awal memang manusia itu secara bahasa, nama dalam bahasa Arabnya mengindikasikan pribadinya yang memang lupa, sehingga oleh karena itu Allah Ta'ala sangat menganjurkan manusia untuk berzikir, mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah kita akan kembali ingat siapa kita, untuk apa kita diciptakan, dan seterusnya. Nah, zikir itu ada yang berbagai macam bentuk dan caranya. Adapun zikir yang mungkin yang familiar, yang kita dengar setiap hari, zikir setelah sholat atau zikir membaca sesuatu. Padahal dan jauh di atas itu juga masih banyak bentuk-bentuk zikir untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Potensi lupa yang dimiliki oleh manusia ini sudah jauh hari diprediksi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana dalam makalah yang nomor 23 ini ada sebuah hadis Nabi yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi SAW, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khams wa yansunal khams. Akan datang kepada umatku satu masa
di mana mereka itu mencintai 5 hal, wa yansuna khams, dan mereka melupakan 5 hal. Dalam sebuah keterangan hadis, sedikit keterangan bahwa ketika ada hadis menggunakan redaksi sayati, akan datang, itu berarti pertama menunjukkan nubuat. Apa itu nubuat? Nubuat itu adalah penglihatan masa depan atau visioner yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Itu namanya nubuat. Seperti ketika kejadian perang Khandaq, Nabi Muhammad ketika menggali parit, beliau menemukan para sahabat menemukan batu yang sulit sekali untuk dipecahkan dan digali. Ketika itu Nabi turun tangan langsung memecahkan batu tersebut. Pada ayunan pertama, batu tersebut memercikan api. Lalu baginda Nabi diperlihatkan bahwa kelak umatnya akan menaklukkan Konstantinopel. Kemudian pada ayunan yang kedua, Allah memperlihatkan bahwa kelak umat Muhammad akan menaklukkan bangsa Romawi. Sehingga ada surat Ar-Rum di sana. Dalam Al-Quran di situ ada surat Ar-Rum yang mengindikasikan bahwa bangsa Romawi akan takluk di bawah umat Nabi Muhammad. Itu adalah salah satu nubuat atau penglihatan masa depan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Dan tentunya nabi-nabi yang lain juga pasti memiliki hal demikian. Jadi kalau sekarang mungkin prediksi, ya bisa jadikan prediksi karena membaca tanda-tanda dan lain sebagainya, atau mungkin berprofesi sebagai tukang subuh dan dukun, itu juga bisa memiliki penglihatan semacam itu. Tapi penglihatan yang dia miliki itu bisa jadi penglihatan yang memang benar-benar petunjuk dari Allah, bisa jadi memang al-ghurur, bisikan setan semata. Itu 2 hal, karena dia manusia biasa. Tapi kalau yang memiliki penglihatan itu kelasnya sudah Nabi Muhammad, itu pasti terjadi. Makanya ada beberapa hadis yang redaksinya menggunakan kata-kata sayati, akan tiba, akan datang, di mana umatku akan mencintai 5 hal, dan wayansuna khamsan, akan melupakan 5 hal. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansunal akhirah. Mereka akan selalu, bahkan buta rasa cintanya terhadap dunia dan isinya serta gemerlap yang ada di dalam dunia. Wa yansunal akhirah, dan mereka lupa bahwa kehidupan dunia itu sementara, yang abadi dan kekal dan menunggu mereka itu adalah kehidupan akhirat. Ini sudah jauh hari sebelum zaman milenial, zaman modern seperti sekarang. Nabi Muhammad sudah memprediksikannya. Bahkan ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, bukan hanya zaman Nabi Muhammad, zaman-zaman sebelum nabi-nabi. Nah, zaman sebelum Nabi Muhammad, orang-orang terdahulu juga acap kali berperilaku demikian. Mereka sangat cinta terhadap dunia dan isinya, di mana kecintaan mereka terhadap dunia tersebut bisa berpotensi besar untuk menjadikan dirinya lupa bahwa ada akhirat yang menunggu, ada pengadilan yang akan mereka hadapi, akan ada alam di mana alam tersebut menjadi penghakiman terhadap semua yang telah mereka lakukan di dunia. Ini sudah terjadi, bahkan sampai detik ini hal ini sudah sangat sering sekali terjadi. Bahkan tanpa kita sadari, kita ikut larut di dalam kegiatan-kegiatan yang mencerminkan sangat-sangat mencintai dunia dan isinya, dan kita lupa bahwa akhirat sudah menunggu kita. Kita lupa bahwa kita akan disiksa. Kita lupa bahwa surga dan neraka itu nyata adanya. Itu sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh baginda. Karena jelas zaman yang terbaik, kata Nabi Muhammad berkata, khairul qurun qurni. Zaman yang paling baik itu adalah zamanmu, zaman Nabi Muhammad. Wa ma ba'dahu wa ma ba'dahu.
Kalau zaman Nabi Muhammad 1400 tahun yang sekian silam itu zaman yang terbaik, nah sekarang sudah berapa abad, itu sudah hampir mendekati kiamat insya Allah itu. Tapi yang jelas kiamat itu memang semakin dekat, tidak mungkin semakin menjauh. Di antara tandanya, di antaranya yaitu yuhibbuna dunya, lupa. Bukan berarti mereka melupakan akhirat, enggak. Tapi karena saking cintanya dengan dunia, otomatis manusiawinya, sifat lupanya itu muncul dan melupakan kehidupan akhirat. Sebenarnya kalau ditanya, percaya dengan akhirat, percaya. Tapi karena kesibukan, tapi karena rasa cintanya yang luar biasa dengan kehidupan yang dia miliki, itu melupakan dirinya, mengotomatiskan dirinya lupa dengan kehidupan akhirat. Yang kedua, wa yuhibbunal haya wa yansuna al maut. Mereka sangat mencintai kehidupan ini dan mereka lupa bahwa kehidupan itu memiliki akhir. Kehidupan itu memiliki batas. Semua yang ada di dunia ini akan bakal sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang abadi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, dha'iq, pasti mencicipi kematian. Namanya mencicipi, kalau orang jualan semangka, jualan buah-buah di pinggir jalan, itu kan ada yang namanya tester kan ya, bagian mencicipi. Masa satu keranjang dicicipi semua? Itu bukan mencicipi namanya itu. Kalau satu keranjang udah borong namanya. Kematian juga begitu. Kenapa Allah membahasakan kematian dengan dha'iq, mencicipi? Ya karena kita kematiannya nggak abadi. Setelah kematian masih ada kehidupan yang jauh lebih abadi, jauh lebih dahsyat daripada kehidupan yang sedang kita jalani sekarang. Nah, karena kita saking mencintai kehidupan ini, kita enggan itu mati. Karena apa yang membuktikan keengganan kita untuk mati? Ya kita lupa itu. Kok nanti yang kita bawa itu tidak semua yang ada kita miliki. Apa yang akan menjadi teman kita ketika kita mati? Yang ditanya oleh malaikat itu bukan berapa banyak, harta benda bukan berapa banyak, rumah bukan berapa banyak, sawah yang kita miliki, bukan. Tapi yang ditanya oleh malaikat, yang ditegaskan marrobuka, siapa Tuhan kita, apa kitab suci kita, siapa nabi kita, dan siapa saudara kita. Itu adalah pertanyaan sederhana yang sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita bisa menjawabnya atau tidak? Itu tergantung seberapa banyak amal yang diterima oleh Allah kepada kita ketika kita masih hidup. Jadi kesempatan hidup itu seperti yang dulu pernah kami utarakan, itu jauh lebih bermanfaat kalau orientasi dari kehidupan apapun yang kita lakukan itu adalah orientasi yang sebagai bekal kelak ketika kita sudah memiliki titel paling tinggi sebagai hamba, yaitu almarhum atau almarhumah. Itu adalah titel terakhir yang kita miliki. Kemudian yang melupakan terhadap manusia berikutnya adalah wa yuhibbuna al-qusur wa yansuna al-qubur. Kehidupan dunia yang mereka miliki, hunian, rumah, gedung dan lain sebagainya yang mereka miliki, yansuna al-qubur, itu bisa melupakan, berpotensi melupakan kuburan. Maksudnya rumah yang kita huni, rumah tempat yang kita tinggali, sawah yang kita miliki, semuanya itu sangat besar sekali berpotensi melupakan kita bahwa TPA, tempat terakhir kita atau tempat akhir kita, itu adalah rumah masa depan berupa kuburan. Hanya selebar, sedalam 1,5 meter, mungkin lebarnya 1,5 meter juga mungkin. Itu kita lupa. Kenapa kok bisa? Bagaimana, apa yang menyebabkan kita lupa? Ya, karena kita terlalu sibuk membenahi, kita terlalu fokus untuk mendandani dan memiliki
hunian yang kita anggap baik dan kita anggap bagus, sehingga hunian masa depan yang kelak akan kita tempati berupa kuburan, kita lupa untuk menyiapkannya, kita lupa untuk berinvestasi, kita lupa untuk menabung, bahwa hunian sekarang yang kita tinggali tidak akan kita bawa mati. Tempat terakhir yang menjadi tempat peristirahatan kita adalah bumi, bertemankan dengan cacing, bertemankan dengan hewan-hewan yang ada di sana. Bukan tempat yang ber-AC, memiliki kipas semacam ini, bukan pula tempat yang memiliki penerangan yang dialirkan oleh PLN, bukan. Tapi sepetak kuburan yang kalau sudah usianya puluhan tahun, mungkin anak cucunya akan lupa di mana kakeknya dikuburkan, bahkan dia lupa siapa kakeknya. Itu yang akan menjadi hunian kita. Adakah yang menemani kita? Atau adakah orang yang rela menemani kita di dalam kuburan? Bahkan walaupun itu sejoli yang katanya sehidup semati, kalau pasangannya sudah meninggal, bisa jadi dia akan mencari penggantinya yang menurutnya akan jauh lebih baik. Kita lupa karena fokus kita mendandani, memperbaiki hunian sekarang yang sedang kita huni. Toh ketika ada gempa, sebagus apapun hunian kita juga akan ambruk, juga akan roboh. Kemudian yang nomor 3, ketika manusia wa yuhibbuna al-mal wa yansuna al-hisab. Berapa banyak harta yang sudah kita kumpulkan, berapa banyak uang yang kita miliki, kita lupa kok kelak semua yang kita miliki itu akan diaudit, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, harta benda yang kita miliki, halalnya, kalau jelas halal ya, halalnya itu akan diaudit, akan dihisab. Kalau haram, ngapain dihisab? Langsung dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi semakin banyak apa yang kita miliki, semakin lama kita mengantri, semakin lama akan dihisab. Jadi yang dihisab itu yang pertama kali adalah raga kita atau tubuh kita sudah digunakan untuk apa? Semuanya akan menjawab sesuai dengan porsinya masing-masing. Tangan akan menjawab, kaki akan menjawab, telinga, mata, semua anggota tubuh kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita akil balik sampai kita meninggal, itu masih anggota tubuh. Setelah anggota tubuh selesai, nah baru harta yang kita miliki itu akan dihisab semuanya. Tanahnya dapat dari mana, belinya ke siapa, berapa harganya, nyogok enggak, jabatannya apa, kemudian gajinya berapa, dia mendapatkan jabatan tersebut dengan riswah enggak, dengan sogokan enggak. Kalau dengan sogokan kemudian dia mendapatkan jabatan tersebut, seumur hidupnya gaji yang dia terima itu berawal bersumber dari hal yang tidak benar, sehingga dia ngasih makan ke keluarganya harta benda yang jelas berasal bersumber dari sesuatu yang tidak benar. Itu semua diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sepeser pun yang terlupakan, tidak ada sepeser pun yang terlewatkan. Bahkan kembalian berupa permen yang biasanya dilakukan di berbagai outlet toko itu juga diaudit oleh Allah. Kamu ngasih kembalian permen ke dia, lo yang membeli rela nggak dikasih kembalian permen? Kurang tahu ya, lo kok kurang tahu gimana? Diaudit juga. Itu luar biasa, semuanya diaudit. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya semakin lama, semakin banyak apa yang kita miliki, itu akan menjadikan semakin lama audit yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sing sugih-sugih siap-siap mawon, siap-siap aman. Sing boten patek sugih nggih tenang-tenang mawon. Lah napa sing diaudit monggo boten sepinten gadah. Kemudian yang nomor 4 yang menjadikan manusia lupa itu adalah yang nomor 5 maaf. Yang nomor 5 yang menjadikan manusia lupa adalah wa yuhibbuna al-khawf wa yansuna al-khaliq.
Ketika manusia sudah mencintai sesamanya dengan rasa cinta yang membabi buta, itu mereka akan melupakan penciptanya. Maksudnya bagaimana? Ketika manusia sangat misalkan mencintai keluarga terdekatnya, mencintai pasangannya, itu kan makhluk juga. Lalu ketika diambil oleh Allah, hatinya itu gak terima. Kenapa gak terima? Ya karena rasa cinta yang begitu besar melupakan bahwa akan ada yang namanya perpisahan. Nabi sudah jauh hari mengatakan, wahbub man syi'ta fa innaka mufarriq. Cintai siapapun yang ingin kau cintai, tapi yakin suatu saat kalian akan dipisahkan. Nabi Muhammad itu walaupun seorang nabi, ketika ditinggal nanti oleh Khadijatul Kubra, istri pertama beliau, itu susahnya minta ampun. Dalam 1 tahun pamannya yang selalu membela beliau, Abdul Muthalib, meninggal juga pada tahun itu. Dinamakan Sanatul Hazn atau tahun kesusahan. Karena Nabi walaupun beliau adalah orang yang paling sempurna, ditinggal istrinya, susahnya minta ampun. Apalagi kita, ketika kita sudah ikrar mencintai sesuatu, mencintai makhluk, mencintai seseorang, kok berpisah, itu rasanya berat. Bisa tahu rasanya berat bagaimana? Masih teringat, terngiang, bahkan sampai berhari-hari menangis, tidak bisa melupakan dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa kecintaan kita itu tidak bisa mengalahkan takdir, kodrat, iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh Nabi Muhammad dipesankan, wahbub man syi'ta fa innaka mufarriq. Cintai siapapun yang ingin kau cintai, kelak pada akhirnya engkau akan berpisah. Entah mereka yang meninggalkanmu atau engkau yang lebih dulu meninggalkan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya 5 hal ini cukup untuk menjadi pengingat terhadap pribadi saya dan panjenengan semua akan kealfaan dan potensi lupa yang selama ini kita lakukan, selama ini sering hinggap pada diri kita, baik itu sifatnya eksternal maupun internal. Mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa meningkatkan ubudiyah dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.